Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan Galianse Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan Galianse itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kejadian perusahaan tambang yang mengalami musibah yaitu longsor yang terjadi perusahaan pertambangan yang ada di Jawa Barat yaitu Galianse Gunung Kuda. Galianse Gunung Kuda ini sudah beroperasi lama di salah satu area di Jawa Barat dan dulu memang pernah ditegur oleh Kang Deddy sebelum dia jadi gubernur, tetapi karena izin dia sudah terlanjur diterbitkan dan masih berlaku belum expired, artinya masih aktif izin tambangnya, jadi Kang Deddy tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu sebelum dia menjadi gubernur. Tapi mungkin ataupun tahun ini dia punya naas daripada tambang itu mengalami musibah besar yang membawa korban sekitar 18 orang yang sudah meninggal dan 8 orang lagi yang masih belum bisa ditemukan ataupun masih tertimbun dengan tanah longsor itu. Akan tetapi Galianse Gunung Kuda ini masih berkata ataupun memberikan statement yang tidak ada kesalahan daripada cara kinerja Gunung Kuda ini. Dan menurut pada sumber yang bisa dipercaya bahwa Galianse Gunung Kuda ini telah melakukan brutal sehingga bisa menyebabkan daripada terjadinya kelongsoran ataupun musibah tersebut. Di sini Kang Deddy bertindak tegas dan akan menutup dan membekukan daripada izin itu secara permanen. Itulah daripada prinsip Kang Deddy yang betul-betul tidak bisa ditawar-tawar. Ya kalau bisa dikatakan memang ya begitulah namanya pemerintah daerah yang tegas, yang harus tegas yang begini. Kalau bisa seperti ini tegasnya pemerintah daerah di mana-mana pun Indonesia ini akan maju dan makmur, yakin saya. Tapi kalau mencela-mencela begitu berpihak kepada pengusaha, yang penting masuk kantong sama dia, bisa dapat lembaran-lembaran rupiah ke kantong-kantong dia, itu akan dibela dia mati-matian sekalipun dia menyalahi aturan, sekalipun dia sudah menyusahkan masyarakat, sudah merusak lingkungan, sudah tidak berguna kepada masyarakat banyak di tempat itu biasanya pemimpin itu selalu membela daripada pengusaha itu. Karena apa? Karena aliran-aliran lembaran-lembaran itu masih terus berjalan dan mengalir kencang kepada kantong-kantong mereka. Tetapi bukan seperti itu dengan Kang Deddy ini. Kang Deddy ini memang benar-benar memang pemimpin. Inilah memang pemimpin-pemimpin yang betul-betul yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Akan tetapi banyak juga yang tidak senang dan tidak suka dengan kebijakan dia. Ya seperti inilah.
orang-orang yang tidak suka sama dia itu, yang artinya bisnis dia sudah tersegel ya, artinya tidak bisa lagi berjalan karena dia tidak melalui prosedur aturan yang ada begitu. Dia yang penting aturan itu pun ada, tapi ya main sogok aja ke sana kemarin, penting suratnya datang, diterbitkan dia punya izin begitu. Tapi Kang Deddy bukan seperti itu, memang betul-betul maksudnya Kang Deddy itu diteliti gitu, bukan hanya karena investasi-investasi tapi merusak banyak lingkungan, tidak bermanfaat kepada masyarakat begitu ya. Jangan hanya investasi tapi manfaatnya tidak ada, atau merusak lingkungan. Karena udah merusak lingkungan itu artinya itu sudah membuat nanti artinya jangka panjang berbahaya di daerah itu. Walaupun misalnya mendapatkan penghasilan, tapi akibatnya itu bisa jangka panjang mempunyai efek kepada daerah itu sendiri. Jadi itu yang betul-betul dikaji sebelum memberikan daripada izin. Memang banyak di daerah mana ya, di daerah-daerah setiap ada pertambangan itu ya, yang penting ada yang penting keluarkan izin, yang penting rupiah-rupiah itu ngalir ke kantongnya, ya kan? Pokoknya standby itu apa surat-surat izin itu, yang penting kamu berapa bisa mampu bayar ya udah dikeluarkan izin. Kira-kira begitulah kalau pemerintah-pemerintah yang lain ya. Tapi kalau buat Kang Deddy jangan coba-coba. Kalau memang tidak sesuai, tidak menguntungkan kepada masyarakat, menguntungkan kepada negara, atau setidak-tidaknya bisa membuat masyarakat itu sejahtera begitu ya, jangan coba-coba mendirikan suatu badan di situ, karena itu akan tidak lama itu bekerja akan segera ditutup. Apalagi seperti ini sudah bermasalah, sudah menimbulkan kehilangan nyawa begitu, merusak lingkungan lagi, ini sangat berbahaya. Tetapi itulah masih banyak juga yang nyonyor terhadap tindakan-tindakan ketegasan daripada Kang Deddy. Selamat Kang Deddy. Ya, Anda akan mendapatkan dukungan daripada banyak masyarakat Indonesia. Kalau Anda mempertahankan benar-benar kinerja Anda berpihak kepada masyarakat banyak, Anda akan didukung daripada masyarakat di belakang Anda. Percayalah, jangan takut, maju terus Kang Deddy. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan Galianse Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan Galianse itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut, dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya, dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan, dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan.